Ini tempat apaan ya? Oh, gokil men. Sorry nih ya. Jadi di sini kita menemukan rokok gudang garam merah nih. Ini ada rokok gudang garam merah, terus ada kertas, cuman nggak tahu tulisannya nih apaan. Terus ada sesuatu yang ditancap di sini teman-teman. Nih. Jadi ada sesuatu yang ditaruh di sini. Berupa nggak tahu apa nih apanya. Besi atau apa gitu. Apaan ini? Digerumutin semut lagi. Ini kayaknya cabut deh. Aduh nih, tempat apa ini ya? Gete. Gas cuy. Nggak tahu tempat apaan ini. Yang penting kita keluar dulu deh. Kita keluar dulu. Merinding dong, merinding. Gila. Merinding. Biasa saja nggak ada bulunya men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Ya, sekarang saya berada di provinsi Sumatera Utara teman-teman. Ya, ini dekat tempat wudhu itu dia ada makam keramat. Kaget kan kuntilanak. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jis. Panjang banget. Nah, kita lanjutkan petualangan kita ya teman-teman. Tadi siang hari dan kita bakal menuju ke suatu tempat. Jadi ada sepasang suami istri yang memilih hidup tersembunyi dengan rumah yang unik, indah, dan aneh juga. Ditambah tempat itu banyak banget ceritaan aneh teman-teman, kayak ceritaan yang gak masuk akal, mistis gitulah ya. Kalau bahas tentang mistis ya pasti kayak iya nggak sih, mungkin nggak sih, makanya nanti ke sana. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik lagi ke rumah. Tetap ya, tujuan video ini untuk membuat kita semakin bersyukur lagi bahwasannya mewah megah itu belum nyaman. Yang nyaman adalah cara kita menyikapi rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala beri untuk kita. Yuk men. Gokil men. Jalannya dong. Kuy. Kita lanjut lagi, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat kita lanjut. Oke, men. Kita lanjutkan petualangan kita lagi nih. Yuk. Waduh, jalannya dong. Tapi indah sini, indah banget asli. Lihat tuh. Wah, keren. Jalannya rusak banget ya sebelah sini, Gokil. Nah, mungkin yang nonton di video sebelumnya, kita diarahin sama Suci untuk memilih dua jalur. Jadi ada dua jalan ke sana antara kanan dan kiri. Ini keduanya bisa. Kita bakal menuju ke suatu tempat di mana di sini tuh ada rumah yang dihuni sama sepasang suami istri. Cuma rumahnya unik men. Nah, ditambah ceritaannya ya, ceritaan mistisnya, mitosnya. Dulu pernah kesini sekitar 8 bulan yang lalu, hanya saja lupa dan ya udah kita coba untuk cari jalan sendiri dikarenakan Suci kan sekarang udah ini udah nggak bisa fokus untuk apaan tuh. Assalamualaikum.
Sucu udah nggak bisa fokus untuk ngantar, jadi kita harus mencarinya sendiri. Kanan apa kiri? Kita pilih kanan dulu. Misalkan kalau misalkan kanan tidak nemu, baru kita ke kiri. Yuk, come on. Jalannya Edun. Gokil dong, aduh. Kok ini mirip banget jalannya kayak waktu ini ya? Apaan tuh? Apaan sih tuh? Aduh, ini ada 2 jalur lagi nih. Bingung, euy. Bingung nih. Sebentar, men. Bingung, euy. Soalnya sini jalannya mirip-mirip semua. Nih, kalian lihat nggak? Saya pernah lihat saung ini nih, atau rumah ini nih. Bangunan ini, warna hijau ini nih. Cuman posisinya bukan di tempat ini. Mana ini ya? Assalamualaikum. Ngeri, oi. Tuh, itu juga kayak ada bangunan deh tuh. Sebelah sana, men. Mana ya? Ini loh, misalkan resikonya kalau kita bikin video di hutan tuh kayak gini, men. Kalau nemu jalan kayak gini, kanan apa kiri ya? Bentar deh. Aduh nih, bingung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ya. Orang kenapa suka banget bikin rumah di hutan-hutan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ada anjing dong. Ada anjing itu. Ngeri, eh. Anjing, men. Tuh. Gimana nih? Lanjut gak? Lanjutlah, pasang gak? Lihat kan itu, ini kayak ada saung. Terus kalau ada anjing pasti ada orang. Berisik anjingnya, oi. Mending kita lanjut lagi deh. Takutnya anjingnya nyerang, terlalu beresiko. Dan tahu nggak kalian, di sini tuh masih ada harimau, men. Masih ada harimau di sini. Kanan nggak nemu, berarti kiri. Aduh. Jalannya ini mau.
Waduh. Bingung gue, ini kemana nih? Ini kemana ya? Ngeri, oi. Ngeri, oi, ngeri. Ada jalan nggak ya? Sini malah makin nyasar, oi. Men, kita nyasar. Nggak nemu. Berpikir dulu lah ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gini banget ya. Aduh Gusti, meliran cicis teh kieu pisan. Mending kita istirahat. Minum dulu, sebat, kita lanjut lagi. Misalkan kalau lebih baik sih mending cari ini deh, cari orang biar bisa ditanya-tanyain. Lupa lagi jalannya, men. Udah. Kayaknya harus putar balik deh ini. Serem banget dong. Nemu rokok lagi sama kertas tuh. Tuh men, nemu rokok sama kertas di situ tuh. Bekas apaan ya? Sebentar. Ini tempat apaan ya? Oh, gokil men. Sorry nih ya. Jadi di sini kita menemukan rokok gudang garam merah nih. Ini ada rokok gudang garam merah, terus ada kertas, cuman nggak tahu tulisannya nih apaan. Terus ada sesuatu yang ditancap di sini teman-teman. Nih. Jadi ada sesuatu yang ditaruh di sini. Berupa nggak tahu apa nih apanya. Besi atau apa gitu. Apaan ini? Digerumutin semut lagi. Ini kayaknya cabut deh. Dunia, tempat apa ini ya? Gete. Gas cuy. Nggak tahu tempat apaan ini. Yang penting kita keluar dulu deh. Kita keluar dulu. Merinding dong, merinding. Gila. Aduh. Kayaknya untuk saat ini kita kurang beruntung deh. Ternyata sulit banget nyarinya, nggak tahu tuh rumahnya udah pindah atau gimana. Untuk video kali ini kayaknya mission kurang beruntung. Tapi tenang aja teman-teman, kita bakal balik kanan. Kita ke arah Majalengka Selatan menuju ke arah Banjaran Talaga. Di situ ada satu kampung di mana itu kampungnya dikelilingi sama kuburan. Dan ada yang jualan bakso namanya Teh Afi. Berani jualan bakso dan sebutan bakso kuntilanak tuh bakso pocong gitu. Nah kayaknya kita bikin ke sana, kemungkinan sampai sana tuh kayaknya sore nggak tahu malam deh. Karena perjalanan cukup jauh, ini udah sore teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut aja daripada di sini ngahuleng. Kita cari makan terus kita lanjut ke tempatnya Teh Afi.
Oh, jadi warganya tuh nggak takut sama hantu. Kalau ada hantu bahkan dikejar itu. Gokil men. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita siap-siap. Tapi asal sih tadi ya, teman-teman, itu tempat apa ya? Jadi saya menemukan kertas itu dimasukin benda berupa besi, terus ada rokok gudang garam merah, tepat di bawahnya ada tulisan, nggak tahu tulisan apa. Ya, kita siap-siap, kita berangkat. Kita menuju ke Majalengka Selatan. Bye, nanti ketemu lagi di sana. Teman-teman, kali ini saya berada di sekitaran Majalengka, penghujungnya Majalengka. Dan ini sekelilingnya adalah area pemakaman umum. Dan sebenarnya tadi kesini mau ngebaso di warung Teh Api. Jadi Teh Api ini bikin warung bakso deket banget sama kuburan. Ternyata udah tutup. 1 tahun yang lalu pernah kesini teman-teman. Dan sekarang ternyata udah tutup nih. Tuh Teh Apinya kita udah minta izin juga sama warganya baik, alhamdulillah. Dan tetehnya juga ada di sini. Nah, kita tanyain kenapa sih tutup gitu. Padahal ikonik banget. Warung bakso di dekat kuburan. Nah, ini Teteh Apinya nih. Teteh, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mas ingat nggak? Punten, masih ingat? Kang Ajis ya? Oh. Iya. Jadi kan 1 tahun yang lalu kesini ngebaso gitu. Dan kebetulan kita habis dari daerah Ciamis sama Kang Arul pulang kesini mau ngebaso. Ternyata warungnya udah tutup. Ya. Udah lama Teteh tutupnya warungnya? Udah sekitar 4 bulan lah. Ya. 4 bulan berarti. Berarti sekarang warungnya kosong gitu? Kosong. Padahal sayang banget, ini ikonik banget. Warung baksonya dekat banget sama area pemakaman. Ini sekelilingnya area pemakaman nih. Sebentar, white. Nah teman-teman, jadi ini sekelilingnya area pemakaman. Ini pemakaman umumnya Teh ya? Iya. Nah jadi ini sekelilingnya pemakaman umum tuh teman-teman. Dan di sini juga ada kuburan. Dan tadi di depan juga lihat ada kuburan baru ya Teh ya? Iya, ada. Ini kalau misalkan dilihat ini memang pemukiman padat penduduk. Cuman banyak banget ceritaan. Dan di sini warganya baik-baik ya Teh. Nah Teteh, yang aku mau tanyain gitu kan, mumpung ada di sini gitu kan, karena pada saat itu 1 tahun yang lalu saya belum nanya banget ke Teteh gitu kan. Dan sekarang nih warungnya udah tutup. Kenapa tutup Teteh? Ya awalnya sih kalau lagi jualan tuh, kalau pulang ke rumah lagi tidur suka ada yang ganggu gitu. Jadi ya berhenti. Jadi memutuskan untuk berhenti karena sering ada yang ganggu ya. Berarti berapa bulan Teteh jualan bakso di situ Teh? Sekitar 1,5 tahun kali ya. 1,5 tahun doang berarti ya? Iya. Berarti pas bikin video di sini nggak lama, berarti udah tutup itu? Enggak, kan itu mah waktu itu bikin video di sini tuh baru jualan di sini. Baru sekitar 1 bulanan. Dan setelah itu tutup. Iya. Padahal baksonya enak loh Teh loh. Nah yang mungkin pertanyaannya nih ya yang timbul dari aku, terus dari teman-teman gitu kan. Kalau Teh Api itu berarti buka warung bakso dari jam berapa? Deket kuburan itu? Dari jam 9. Iya. Dari jam 9 sampai jam? Pagi sampai jam 8 malam. 8 malam. Dan pertanyaannya, nggak takut Teh gitu kalau misalkan jualan deket kuburan gitu? Ya awal-awalnya mah nggak takut. Kalau nggak ada yang ganggu mah karena ada yang ganggu jadi takut. Karena ada yang ganggu jadi takut. Jadi awal mah enggak nih pas pertama jualan enggak? Enggak. Emang yang Teteh alamin apaan sih Teh? Yang bikin Teteh takut gitu? Ya misal kalau lagi tidur di rumah itu suka kayak ada orang yang gusur kayu gitu. Suka ada yang lempar-lempar pasir ke atas atap Teh. Oh, sampai ada yang lempar pasir? Itu jam berapa pas ngelempar pasir Teh? Ya malam jam 12, jam 1. Kedengar jelas emang? Kedengar. Soalnya kalau ini emang yang aku dapat cerita Teh ya dari orang-orang yang tinggal di hutan. Kalau ini kan bukan hutan. Jadi pengalaman mereka yang tinggal di hutan itu juga sama. Kadang suka ada pasir yang dilempar di atas genteng. Katanya sih ini kita nggak bukannya percaya ya, cuman kedengar-dengar kan katanya suka ada kuntilanak. Katanya. Kita pernah dengar nggak? Kalau ngelempar pasir itu katanya itu kuntilanak. Katanya. Baru sekarang sih. Baru sekarang. Dan ngalamin waktu itu lempar pasir berapa kali Teh? Ada 2 kali.
2 kali. Nah ini kalau misalkan kita bahas tentang positifnya, bisa aja tuh burung ya, mungkin gitu mungkin. kan, burung dari atas yang lempar dahan atau mungkin bawa tanah buat disangkar gitu. Cuman kan kalau orang-orang dulu kan bilangnya katanya kuntilanak gitu. Tapi kan Allah alam ya, namanya juga ceritaan. Dan warga di sini tuh yang aku dengar juga katanya di sini tuh kalau ada suara yang aneh atau mungkin ada wujud atau gimana tuh pada dikejar tuh ya. Iya, kalau ada suara-suara gitu itu apa? Kakak aja suka nyari, ikut nyari. Sumber suaranya itu di mana gitu, suka dicari. Sampai dicari-cari? Iya. Nggak pada takut berarti ya? Enggak kali. Nah, Hampir semua warga sih di sini mau kalau ada suara-suara gitu teh suka dicari. Tadi aja pas mau bikin video ini banyak banget, ada berapa orang, dan sekarang sih udah karena udah ini juga udah pada Isa dulu kali ya. Iya. Nah nanti kita teman-teman lihat warungnya Teh Api seperti apa sekarang, soalnya udah berapa bulan terhitung berarti ya sekarang Teh udah tutupnya Teh? Udah 4 bulan. Udah 4 bulanan. Ya. Lihat ke sana boleh Teh ya? Ya. Teh. Nah warungnya di sini teman-teman. Nah ini warungnya sekarang, warungnya jadi apaan Teh? Ya nggak jadi apa-apa, cuma jadi apa, tempat nongkrong kalau siang, tempat main. Nih antusias warga luar biasa. Nah ini dia warungnya. Nih para ibu-ibu nih. Teteh mau nanya. Ya. Orang di sini mah nggak pada takut ini ya, nggak pada takut sama hantu ya? Oh, udah biasa di sini. Udah biasa. Udah berteman. Berteman. Sudah nggak besti. Nah ini jadi warganya baik-baik banget tuh. Jadi ada nggak tahu namanya siapa, ada teteh siapa, terus ada bapak siapa gitu kan. Pokoknya makasih banget ya, udah diizinin bikin video di sini. Dan memang tujuan aku kesini tuh pengen lihat warung ikonik dari teteh. Mana sih tetehnya? Ngelengit. Mana? Oh itu Gus Didinya. Mana entog? Nah ini adalah warungnya Teh Api nih. Teh sekarang mah udah ini ya, udah terbengkalai ini ya. Nah ini nih mie ayam bakso ayam 5 juta. Wah 5 juta. 5.000 Teh. 10.000 itu mah apa, tulisan bel. Oh tulisan lama. Iya. Nah, dulu tuh kesini banyak banget yang beli. Kenapa sekarang nggak jualan lagi Teh? Kan baksonya enak. Iya, emang tempatnya mah emang rame, cuma ya gitu kalau di rumah tuh suka ada yang ganggu, jadi berhenti aja. Dan di sini tuh ada pemakaman nih. Di sini ada makam juga. Tuh. Nah, di situ ada makam tuh teman-teman. Berarti cuma nyisa ini Teh? Iya. Ini udah kosong Teh? Kosong itu. Ini ada duitnya Teh? Sayang banget loh ini. Nah ini dari para ibu-ibu pemberani. Nah ada ini gak Teteh? Kalau Teteh rumahnya di mana? Oh yang ini Rumahnya yang ini. Berarti Teteh mah asli sini ya? asli. Dan saya Teh mau nanya Teteh, kalau ini perkampungan sini tuh, rumah-rumah di sini tuh sama kuburan tuh duluan kuburan apa rumah duluan? Kalau zaman dulu mah ya kuburan dulu sih. Yang rumah mah cuman baru berapa gitu ya. Ada 6 lah rumah. Ada kan rumah lagi udah belum gini. Masih banyak kebun dulu mah ya? Iya, masih kebun. Di sini juga rumah saya belum ada dulu mah kebun. Dan yang pengen saya tanyain, emang nggak takut deh bikin rumah deket kuburan? Kan kalau dengar kata kuburan kan otomatis ya namanya orang manusia gitu kan, pasti kayak dan setan tuh kemana-mana gitu. Tapi nggak takut deh? Ya kalau awal sih takut, kalau sininya mah udah biasa lah. Karena udah bisa adaptasi gitu ya. Iya. Dan ada nggak sih pengalaman kayak teman-teman yang lain gitu ketika tinggal di deket kuburan, deket makam gitu, ada nggak sih kayak pengalaman tersendiri buat Teteh gitu ya? Ya ada aja, cuman ya kalau namanya udah biasa mah udah nggak takut lagi mungkin gitu. Emang pernah ngalamin apa tuh yang Teteh ini
kalau kan kalau mau ke WC kan bangun jam 1 ya. Suka dengar gitu. Kalau ada yang mau meninggal gitu kan, suka kedengeran tuh suara katil tuh dari situ. Suara keranda maya. Suara keranda maya tuh kedengeran gubruk-gubruk gitu. Kalau nanti pagi nanti suka ada yang innalillahi gitu. Oh, ngasih tanda gitu ya? Ya gitu. Kalau misalkan kayak ngelihat yang aneh kan nggak sih, kayak orang-orang saya suka ngelihat kayak punten-punten ya, kayak ngelihat pocong atau kuntilanak, pernah nggak sih teh kayak gitu? Kalau pocong mah nggak pernah sih. Kalau itu yang di Tangkal Balingbing itu tuh ada, tapi itu tahu apa itu namanya. Ada aja sih ya. Emang ngelihat apa di pohon belimbing? Yang ini nih. Emang pernah lihat apa? Nah, di atas itu tuh ada baju putih gitu, sedang duduk gitu. Malam? Iya, malam kan saya mah kalau mau ke warung teh ke sini jalannya. Jalannya ke sini. Iya, terus ngeliat ada yang duduk gitu. Iya. Mungkin spanduk atau baju kali? Iya. Masa baju siapa itu di situ? Gak tahu, cuman yang nggak diliatin terus sih, kan ada sih takut-takut mah gitu, cuman ya kalau udah biasa mahnya itu takut-takut amat gitu. Tapi kan namanya manusia pasti ada rasa takut ya. Ada rasa takut, rasa ini gitu kan. Terlebih itu kan kayak yang aku dengarkan, yang saya dengarkan, kalau di sini tuh kalau ada suara apa-apa suka diteang gitu ya. Kalau suara mah udah banyak lah itu mah. Kan saya kalau bangun jam 1 tuh, kan saya mah jualan. Jadi jam 1 tuh udah bangun buat persiapan gitu. Kalau suara-suara itu mah wah udah nggak aneh lagi lah, banyak. Ngedengar suara yang nangis aja ada, yang ketawa-ketawa ada. Sampai gitu. Yang ketawa ada? Iya ada. Cuma kan kalau udah biasa mah ya udah nggak dianggap apa-apa lagi gitu. Cuman kalau saya kasih tauin ke bapaknya kan suka dilihat sama bapaknya. Teang gitu? Diteang. Katanya nggak ada apa-apa, katanya si bapak nate. Tapi pernah ada yang cerita teh kayak orang ningali iya, pernah ada yang kayak gitu? Oh banyak. Ada si bapak Andi tuh. Sering kan kalau mau nang cai teh, suka ada yang nangis tuh di pohon jengkol ya. Pohon jengkol? Kan ada pohon jengkol di dekat tuk. Nah di situ kan itu keeng lah kata orang Sunda mah gitu. Oh berarti warga sini udah pada tahu kalau di situ rada keeng gitu ya? Iya, sudah pada tahu semua. Tapi kan kalau udah biasa mah mungkin ya udah nggak dianggap lagi gitu. Udah ini meren. Terus soalnya di pinggir kalian juga ini kuburan ya? Oh iya. Ini kuburan siapa teh? Ini kuburan nggak tahu sih, ya ini mah zaman dulu. Hah? Zaman dulu? Berarti ini udah lama? Udah lama. Nah kalau teteh rumahnya di mana? Belakang rumah ini. Iya. Nah teteh ada ini nggak pengalaman gitu yang dialamin sama teteh atau mungkin suami atau saudara gitu? Ada. Apa teh yang? Ada yang suara manggil kayak mau beli. Oh teteh buka warung juga? Iya yang tadi. Jadi kayak ada yang beli gitu? Di beli gitu. Tapi nggak ada orang? Nggak ada. Udah dipastiin? Udah dilihat keluar, nggak ada orang. Jam berapa itu manggilnya? Masih sore, habis adzan maghrib. Habis adzan maghrib ada yang manggil-manggil iya, gitu? Anak saya juga dengar. Pas dilihat sama anak saya nggak ada orang. Kalau bapaknya mah sering. Bapaknya? Terus tengah malam ada suara manggil bapaknya di gitu, tapi dilihat nggak ada orang. Cuman 1 kali manggilnya. Memang kalau emang di sini mah udah nggak aneh ya teh ya, kayak sama suara-suara kayak gitu ya? Iya udah nggak aneh di sini. Kalau misalkan teh api mah kan rumahnya di sana ya? Iya, di ujung. Di ujung. Juga depan makam. Nih dari sekian teteh gitu sama teteh juga gitu, yang paling serem atau mungkin dari orang yang pernah lewat atau ada nggak sih cerita yang wah orang serem banget ningali ieu ngelewat gitu, ada nggak teh kayak ngeliat apa gitu? Kalau ngelihat mah enggak sih. Paling suara gitu ya. Para anak kecil itu siapa teh? Ini yang punya rumah. Yang punya rumah ini? Ya.
Dengar suara anak kecil lagi ngapain emang? Lagi lari-lari, recet gitu, kayak banyak anak kecil nanti, kayak banyak Rame gitu. rame. Jam berapa itu kedengar teh? Ya habis isya lah ini, jam seginihan. Jadi kayak ada suara anak kecil gitu. Iya, soalnya pernah ngobrol juga sama teteh ini ya. Sekarang lagi nggak ada ya? Nggak ada, lagi liburan. Kalau yang rumah kosong itu di mana? Yang kata sebelah di teteh ini ada rumah kosong. Iya. Emang kenapa di rumah kosong? Ya biasa, ada yang nyapu tengah malam gitu, ada yang nampakin apa wujud gitu di jendela tuh, noong. Oh nongol. Tapi itu rumah emang nggak ada sama sekali yang nempatin atau mungkin? Nggak ada, cuma siang baru yang punya shop situ, kalau malam enggak. Nggak ada yang berani apa gimana teh? Sekarang juga kosong tuh. Oh sekarang kosong. Itu depannya rumah itu ada, pinggirnya ada tangga jengkol, pohon jengkol. Pohon jengkol lagi nih berarti nih. Iya, deket pohon. Ada apa dengan pohon jengkol? Nah, sekarang udah ditebang. Berarti teh dulu teh ini teh rimbun ya? Maksudnya rimbun tuh banyak pepohonan. Iya, dulu dulu main itu apa, pohon awi, pohon bambu. Sekarang mah udah mulai bersih gitu ya. Iya. Nah kalau yang suara nimba gimana maksudnya ibu? Ini banyak banget ceritaan loh dari ibu-ibu ini. Tengah malam tuh jam 1 kan saya bangun, mau ke toilet, dengar-dengar ada yang nimba gitu. Terus saya lihat dari kaca, kan itu sumurnya kan di depan rumah. Saya toong gitu ya, tina kaca, ayah sesaha gitu. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Tengah malam juga itu kayak gitu. Iya, jam 1, jam 12 sering itu. Mungkin ini kali Bu yang ke kamar mandi mungkin. Iya, kan saya sok lamun udah dengar teh sok langsung dilihat. Tapi pas dilihat itu kondisi dari timbanya Enggak, ini kan sumurnya ditutup. Kan kalau ada orang mah meren rada lama lah, meren dah harus muka dulu kan itu tutupnya. Kalau dilihat langsung mah nggak ada siapa-siapa. Timbaannya diem. ditutup gitu. Iya. Sumur tua berarti ya. Iya. Nah jadi ini sekelilingnya kuburan semuanya teh ya. Iya. Ini teman-teman, jadi ini pemakaman semua nih. Ini kuburan. Ini juga kuburan teh. Iya. Kuburan lama. Oh, ini juga kuburan. Iya. Banyak banget ya kuburannya. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Nah, ini juga kuburan nih. Jadi kalau misalkan buka pintu nih langsung ke area pemakaman teman-teman. Ini anginnya kenceng banget Tuh. Ini kuburan. Ini kuburan. Tuh. Ini kuburan. Aduh, anginnya serem banget dong. Tuh, men. Kalau warga sini udah terbiasa dengan area pemakaman. Jadi udah nggak inilah. Cuman ya keke lah ya, kita yang nggak biasa tinggal dekat area pemakaman pasti kan mindsetnya kemana-mana. Tuh kuburan juga tuh. Ini kuburan. Tuh sini juga kuburan. Nah, pohon jengkol itu sebelah mana yang dibilang itu teh? Itu sebelah itu tuh. Oh ini, ada pohon jengkol gitu. Iya, di sebelah situ. Tapi tadi kan udah ditebang. Nah ini, kuburan semua ini mah. Berarti jalannya harus ke sini teh kalau ke depan. Iya. Lewat itu dulu keranda. Iya. Tuh, keranda mayat. Katanya di keranda mayat ada kuburan baru teh. Iya, ada. Mas baru 3 harian. Oh 3 harian? Nah teman-teman, jadi ini pertigaan buat
Oh, di sini juga ada jalan kampung juga tuh ke sana nah. Nah, ini juga kuburan nih. Sampai sono ya teh ya? Kuburannya? Iya, sampai situ. Nah, ini keranda mayat nih. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal suka ngegebruk-gebruk gitu, Ya, ngasih ada tanda. suara. Tuh, kuburan semua ke situ tuh. Ini tanah, oh ini ya teh ya. Ini yang kuburan baru 3 hari. Iya. Oh, ini men. Terus ini keranda mayatnya di sebelah sini. Paku lontrang teh. Nah, jadi kalau misalkan ini ada yang meninggal nanti suka bunyi nih. Oh, tuh. Sieun teh. Enggak. Nah, jadi mungkin ya teman-teman, kita kan udah keliling, udah nanya juga sama Teh Api, terus nanya juga sama warga di sini seperti apa kehidupan dekat area pemakaman. Dan untuk ceritanya kalian tetap diambil yang positif dan buang yang negatif, karena setiap manusia itu bakal meninggal. Nah, itu teh bunyi mulu kerandanya. Nah, jadi setiap manusia itu bakal meninggal. Nah, teteh, kalau rasa takut tuh pasti ada ya. Apa sih yang bikin nggak takut gitu teh, biar berani gitu? Ya kan kita juga pasti bakal ngalamin lah, kenapa harus takut gitu. Karena manusia bakal meninggal ya. Bakal dikubur, dan ini kita bisa lihat tuh di sini ada makam yang kata teteh baru 3 hari. Nah, kita sekarang hidup belum tentu besok bisa hidup ya teh ya. Iya. Dan ini adalah kisah dari Teh Api yang berjualan dekat area pemakaman. Cuman sekarang beliau udah nggak jualan lagi dikarenakan katanya sekarang pengen istirahat. Oke teman-teman, sepertinya kita sampai sini aja nih, karena sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 8 ya, kita harus pulang lagi ke Majalengka. Teteh, makasih banget loh ya udah diceritain, terus buat warga-warga bapak-bapaknya makasih banget, tadi udah disambut dengan hangat di sini nih. Tapi sayang banget nih bapak-bapaknya malah pada malah tidur. Iya. Oke deh. Jadi tetap ya pesan dari Teh Api, nggak usah takut sama pemakaman berarti ya. Dan teteh punten ini Maya ada buat beli gula hampura nih teteh. Beda sama bios. Nggak apa-apa, sama-sama. Dan kayaknya kita sampai sini aja. Yang pada intinya banyak-banyak bersyukur teman-teman, karena rezeki mati jodoh itu udah jalannya, udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, udah ada garisnya masing-masing, dan kehidupan tuh ada porsinya masing-masing. Tetap disyukurin aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan yang bergabung saya minta dukungan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya. Mungkin yang baru bingung, yang baru nonton bingung, pasti ya nonton aja di video sebelumnya, ada kisah Teh Afi, dan ini adalah finalnya seperti ini. Teh Afi yang udah 5 bulan jualan. Sayang banget oi teh, para baksonya enak oi. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Bergabung saya minta dukungan cara like, share, komen, dan subscribe channel lebih makin semangat lagi. Di sini saya Ajis Nur Rahman dan Teh Api pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, nanti ketemu lagi di video selanjutnya.